Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai rata-rata dengan menggunakan simpangan rata-rata dan coding. Pada kesempatan yang lalu, Ibu menjelaskan rata-rata dengan simpangan deviasi. Sedangkan kalau di sini kita membahas tentang coding. Coding itu sendiri dilambangkan dengan UI. Artinya apa? Coding sendiri itu U dan I-nya itu merupakan kelas keberapa. Berarti kalau semisal U1 berarti coding kelas ke-1, U2 berarti coding kelas kedua, U3 berarti coding kelas ketiga, dan seterusnya. Nah, cara untuk mencari coding sendiri bagaimana? Coding, rumus coding kita lambangkan dengan UI. UI rumusnya adalah X bar atau XI. Ingat, XI dikurangi dengan X bar sementara kemudian dibagi dengan panjang kelas atau interval, atau bisa kita lambangkan P, bisa kita lambangkan dengan I. Jangan lupa atasnya untuk dikurung. Nah, seperti ini. Berarti di sini XI, masih ingat XI itu apa? Betul, XI merupakan nilai kelas. XI merupakan nilai tengah. XI nilai tengah. Nilai tengah kelas ke I, berarti bisa kelas ke-1, kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya. Ibu mau contohkan satu soal. Di sini kita mencari nilai coding dari kelas ini. Untuk U1 atau nilai coding kelas pertama, sebelumnya kita harus mencari X bar sementara dulu sebenarnya. Berarti X bar sementara sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya, di mana X bar sementara kita pilih dari salah satu nilai tengah yang sudah ada. Di sini Ibu menggunakan frekuensi yang paling banyak, nilai tengahnya yaitu 75. Kalian bisa memilih salah satu. Kalau semisal memang frekuensinya misal 6 yang kita pilih adalah 69, tetap kita frekuensinya menggunakan 5. Tidak boleh menggunakan frekuensi 69 tapi menggunakan nilai tengah 69 tapi frekuensinya 15, tidak boleh ya. Berarti harus sesuai dengan ini. Berarti yang pertama XI, kita pilih X barnya, X bar sementaranya adalah 75 yang ini. Berarti XI untuk U1 berarti 66 dikurangi X bar sementaranya 75 dibagi dengan P. P merupakan panjang kelas. Kita hitung panjang kelasnya terlebih dahulu. 65, 66, 67. Berarti panjang kelasnya adalah 3. Sudah? Bisa kita operasikan. Berarti di sini 9 dibagi dengan 3. Negatif 9 dibagi dengan 3, hasilnya adalah negatif 3. Kemudian U2 69 dikurangi 75 dibagi dengan 3 sebagai panjang kelas, hasilnya adalah negatif 6 dibagi 3, hasilnya negatif 2. Kemudian ada U3, berarti nilainya adalah 72 dikurangi 75 dibagi 3, hasilnya negatif 3 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 1. Kemudian U4 berapa? U4 nya 75 dikurangi 75 dibagi 3, hasilnya 0. Kemudian di sini Ibu mau tulis U5. U5 78 dikurangi 75 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 3 dibagi 3 sama dengan 1. U6 81 dikurangi 75 sama dengan dibagi dengan 3 sama dengan 6
dibagi 3 sama dengan 2. Nah, kita tulis di sini negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai coding itu mulai dari 0, kemudian plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya sampai dengan kelas yang ada di dalam soal. Kalau di sini nilainya mulai dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, kemudian 1, 2. Kenapa tadi ibu bilangnya plus minus 1, plus minus 2? Karena sebenarnya itu hanya sebagai perwakilan saja. Kalau di sini kita punya 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kita lihat polanya di sini. Nilai tengah yang kita gunakan sebagai X bar sementara di sini bernilai 0. Kemudian atasnya bernilai negatif 1, di bawah 0 bernilai 1. Kemudian atasnya negatif 2, bawahnya 2. Kalau semisal di sini ada kelas lagi, maka di sini negatif 3, yang sini juga negatif 3. Berarti kalau nilai coding di kelas di mana nilai tengahnya kita pilih itu nilainya 0. Kemudian semakin ke atas tinggal kita kurangkan 1, kurangkan 1, kurangkan 1 lagi. Kemudian di bawahnya 0, kita kurangkan 1, kurangkan 1, kurangkan 1 lagi. Seperti itu. Jadi kalau semisal kita memilihnya adalah nilai tengahnya saya mau coba pilih 78. Berarti di sini codingnya 0. Kemudian di atasnya codingnya negatif 1. Atasnya lagi negatif 2. Atasnya lagi negatif 3. Atasnya lagi negatif 4. Bawahnya 0, yang ini berarti 1. Seperti itu. Coba kita cari lagi. Kalau semisal ibu pilih yang 72, codingnya berarti yang sejajar dengan 72 nilainya 0, di bawahnya 1, di bawahnya lagi ditambah 1 lagi berarti 2, bawahnya tambah 1 lagi berarti 3, di atasnya 0 tinggal kita kurangkan 1, atasnya tinggal kita kurangkan 1 lagi berarti negatif 2. Seperti itu dan seterusnya. Oke, kita stop dulu sampai di sini untuk coding. Kalau ada yang ditanyakan bisa personal chat dengan ibu atau bisa ditanyakan saat PJJ berlangsung. Selanjutnya kita langsung ke nilai rata-ratanya. Berarti X bar sama dengan X bar sementara ditambah sigma FI dikali UI. Ingat, kalau menggunakan coding berarti FI dikali UI. Kemudian kalau menggunakan simpangan deviasi menggunakan FI dikali dengan DI. I mulai dari 1 sampai dengan N, kemudian dibagi dengan sigma FI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian seluruhnya ini dikali dengan P atau I, bisa P, bisa I besar atau I kapital, sama nilainya yaitu artinya panjang kelas. Oke, kita coba di soal ini. Kita cari UI, kita abaikan ini. Kita cari UI. Nilai UI-nya berarti FI dikali UI berarti frekuensi dikali coding. Berarti sini negatif 6, 5 dikali 2, negatif 2, negatif 10, negatif 1 dikali 12, negatif 12, 0 dikali 15 nilainya 0, 1 dikali 4 nilainya 4, 2 dikali 2 hasilnya
4. Seperti ini, kita jumlahkan. Karena yang diminta adalah FI dikali UI, maka ini dijumlahkan. 6, 16, 16 tambah 2, 8, 28 dikurangi 8, hasilnya negatif 20. Betul ya? Kemudian frekuensinya kita totalkan ada 40. Oke, sampai di sini kita masukkan saja. Ingat, sama seperti pada rumus rata-rata sementara menggunakan simbangan deviasi, X bar yang kita gunakan haruslah sama. Kalau di sini 75, di sini harus 75 juga. Kita tulis di sini 75 ditambah dengan berapa? Sigma FI dikali UI, berarti jumlah keseluruhan FI dikali UI negatif 20. Kemudian untuk frekuensinya ini dijumlahkan, hasilnya adalah 40. Kemudian dikali dengan panjang kelasnya, kita hitung 1, 65, 66, 67, berarti panjang kelasnya adalah 3. Sampai di sini paham ya? 75 ditambah berapa? Negatif 0,5 dikali dengan 3, hasilnya 75 ditambah negatif 1,5, hasilnya 73,5. Sampai di sini Ibu harap semuanya sudah paham. Jadi untuk mencari coding tadi harusnya X bar dulu, cari X bar sementaranya dulu. Kemudian setelah itu sudah punya X bar sementara, kita tentukan, maka tinggal kita isi sampingnya dengan 0, kemudian atasnya negatif 1, atasnya lagi negatif 2, dan seterusnya. Sedangkan di bawahnya 0 adalah 1, 2, dan seterusnya. Untuk itu cara mudah. Kalau mau cara yang pembuktiannya, caranya seperti ini. Cara yang aslinya menggunakan XI dikurangi X bar sementara dibagi dengan panjang kelas. Sedangkan untuk kalau semisal kita ujian, boleh langsung menggunakan ini. Kecuali jika memang perintahnya kita harus menurunkan rumus UI. Berarti boleh langsung seperti ini. Boleh juga seperti ini. Dua-duanya sama, hanya untuk cara pengerjaannya saja. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu mengenai mengenai rata-rata menggunakan rata-rata sementara serta coding atau UI. Sampai di sini Ibu cukupkan. Apabila ditanyakan, bisa nanti personal chat dengan Ibu atau ditanyakan saat video conference pembelajaran jarak jauh dilaksanakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.